umur 5 tahun lah, ya maksudnya kurang lebih 5 tahun, ikut bergabung sholat fardu di shop laki-laki, dan si anak kecil itu tidak berwudu, atau sebaliknya anak laki-laki gabung di shop perempuan. Ya kalau masalah anak itu bergabung itu tidak masalah ya, bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan terhadap anak-anak itu tidak masalah, paham? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau anak perempuan itu dia tempatnya bersama perempuan kalau sholat, laki-laki dengan laki-laki, itu asalnya. Kemudian yang ketiga, anak laki-laki itu yang boleh masuk di shop laki-laki sela-sela itu adalah anak yang sudah cukup umur 7 tahun. Kalau belum cukup umur 7 tahun, kalau aja belum umur 7 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu dianggap memutus shop, karena dia tidak terhitung di situ, karena dianggap memutus shop, itu hukumnya makruh walaupun tidak haram. Karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan anak pun kalau dia sudah umur 7 tahun itu tidak boleh dia masuk di sela-sela shop orang tua kalau dia tidak berwudu. Maka syaratnya dia berwudu juga seperti kita pada dia sholat di situ. Karena kan anak umur 7 tahun itu diperintahkan untuk sholat kan kalau dia berumur 7 tahun. Nah ini perlu dipelajari ya, dipahami. Hanya kadang di masyarakat kalau kita tegur banyak yang lain-lain persangkanya dia. Padahal itu memang aturan seperti itu dalam syariat kita. Makanya anak-anak yang belum berwudu suruh berwudu dulu, diajari dia berwudu. Itu tugas orang tua di rumah ya. Jadi tugas ibu-ibu itu jangan hanya main game saja atau nonton drakor saja. Anaknya diajari bagaimana cara sholat yang benar. Ya walaupun dia belum cukup umur 7 tahun, tidak apa-apa dikenalkan dia supaya dia melihat oh ini sholat. Nah, tapi nanti yang ditekan itu kapan? Mulai dia diajak sholat umur 7 tahun. Kalau dia sudah umur 10 tahun meninggalkan sholat, dipukul dia supaya apa? Artinya bahaya kalau ditinggalkan ini sholat. Kalau sudah umur 10 tahun. Jelas? Nah, itu perlu dipahami. Kemudian apakah hanya memperlama sujud terakhir saja termasuk perkara baru? Iya. Tidak boleh itu menghususkan sujud terakhir. Mana dalilnya? Yang ada itu Nabi sebutkan sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya fahuwa sajid. Ketika dia sujud, fa'aksirud doa, perbanyaklah doa ketika sujud. Maka sangat berat untuk ditolak doanya tadi kalau dia sementara sujud dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini perlu dirinci dulu. Berdoa itu umum bentuknya di semua sujud, tidak disebut sujud terakhir. Hanya masalahnya kenapa dia pilih sujud terakhir saja? Kan begitu. Mengkhususkannya. Yang mau sujud ini. Mungkin sujud pertama kita baca ini, ada doa ini, sujud kedua kita baca ini, doa ini, sujud ketiga ini, begitu. Jangan mengkhususkan sujud terakhir. Hanya kalau dia ingin memperbanyak doa ketika sujud, itu di sholat sunatnya dia, sholat malam. Nah itu dia lama-lama tidak apa-apa, biar setengah jam. Tapi jangan sampai ketiduran. Kelamaan tidak bangun-bangun, meninggal dalam keadaan sujud, ternyata tidur. Ada orang pernah terjadi itu. Ada kisahnya begitu. Ternyata dia tidur. Orang kira meninggal. Wih, bagusnya meninggal sujud deh. Bangun dia. Orang ketiduran ternyata ini. Hati-hati ya. Ada seperti ini ya, ketiduran. Sama juga dulu teman-teman, kita kan sholat malam itu mulai jam 10 sampai subuh. Itu waktu tarawih ya, tarawih. Akhirnya ada yang sujud tuh. Oh ternyata tidur nih. Ketiduran. Itu biasanya malam 27, malam-malam ganjil ya, mencari apa? Lailatul Qadar. Manfaatkan waktu. Makanya itu di siangnya digunakan tidur baik-baik supaya malam itu bagus tenaganya dan matanya dia. Ini ya, baik. Kemudian jadi jangan dia mengkhususkan ya, satu saja. Karena asalnya kalau ini sifatnya umum, kapan kita mengkhususkan? Nah, ini berarti apa? Butuh dalil lagi mengkhususkan. Kalau ada asalnya perintahnya khusus, kalau dia ingin jadikan umum, itu butuh dalil supaya dia menjadi umum. Begitu. Seperti misalnya khusus bagi perempuan pakai perhiasan, kan khusus perempuan. Tapi ketika laki-laki mau pakai perhiasan, apakah boleh diumumkan? Asal diperintah semuanya pakai perhiasan? Tidak boleh. Laki-laki pakai anting-anting, pakai kalung emas. Nah itu kan hukumnya haram. Dilaknat dia menyerupai wanita. Kalung emas, masya Allah bagus, anting-antingnya emas. Ustaz, itu dia waktu kecil sering sakit.
Jadi kata ada orang-orang tua dulu, kalau kasih kanting-kanting emas itu tidak sakit lagi dia. Iya, memang dilihat tidak sakit, tapi sakitnya itu di sini. Keyakinan yang salah. Ya, keyakinan yang salah itu. Paham? Ya. Apakah ada syariatnya adzan subuh ditambah lafaz as-sholatu khairum minan naum? Iya, betul, tadi sudah saya jelaskan. Selesai kalau begitu. Habis ya? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.